mulai hari ini jangan ada anak yang mengecewakan ibunya, mengecewakan bapaknya. Ada tolong bahagiakan ibunya. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia penghuni langit, alangkah bahagianya dia masih di bumi tapi diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah penghuni langit. Ini terima kasih kepada para kiai, para ulama yang hampir setahun kita ya belum ngadain kajian syuruk, baru hari ini. Mudah-mudahan kajian syuruk ini Allah izinkan sampai hari kiamat. Amin. Terima kasih kepada para sesepuh yang hadir semua. Ini ada yang dari jauh-jauh ini. Ini dari mana? Aceh ya? Masya Allah. Naik pesawat apa tadi? Hah? Masya Allah. Ada yang dari Ciawi ya. Ciawi bukan Ciawi Bogor, Ciawi Kuningan. Masya Allah.
Nih ada yang dari Raden Saleh, ada yang dari Jombang. Siapa yang dari Jombang nih? Mudah-mudahan menjadi ketua RW seumur hidup. Amin, subhanallah. Nih Pak Dr. Habib, terima kasih Pak Dokter. Masya Allah. Ada Dr. Ivan, ada yang dari Raden Saleh, ada yang dari Betawi. Betul ya Pak Sisebul ya, Betawi ya. Masya Allah. Pak Kiai Muhammad, Masya Allah, terima kasih banyak. Ibu-ibu mau nggak jadi penghuni langit? Yang mau menjawab, yang nggak mau jangan ya. Mau apa tidak ibu-ibu? Maka judulnya adalah, coba kita baca bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia penghuni langit. Ini Pak Antayuda, saya doakan menjadi manusia penghuni langit ya. Besok ketemu orang tua, insyaallah ya. Besok ketemu orang tua. Coba kita ikuti, hari ini kita nggak lama-lama, sampai 5:30 saja. Waktu Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Gimana, cukup nggak kira-kira ya? Sekarang di Mekah baru 12:30 ini. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita ikuti, mudah-mudahan sekalipun waktunya tidak panjang, sampai syuruk. Kemudian kita sholat syuruk agar mendapatkan pahala apa? Haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Mudah-mudahan selama sebulan ini kita hafalin 3 ayat. Ini nanti akan bisa menyebabkan menjadi manusia penghuni langit. Coba kita baca sekali lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi
anfusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kita terjemahkan bersama-sama dengan seksama agar kita bisa memahami, bisa mengamalkan. Ayat 23 surat Al-Isra bersama-sama. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bapaknya sudah meninggal, miskin. Ibunya sudah tua, bahkan lumpuh. Tolong dibayangkan semua. Anak yatim, miskin, ibunya sudah tua, lumpuh, tidak bisa jalan. Pekerjaannya anak yatim ini hanya mengembala kambing, mengembala unta milik orang untuk mencari sepotong roti. Kalau ada lebihnya, nah ini hebatnya itu di sini. Umpamanya dapat uang 20.000 umpama. Yang 15.000 untuk keperluan ibunya dan keperluan dia, yang 5.000 disedekahkan. Ya Allah ya Rabbi. Ini tolong dibayangkan saja ya, dibayangkan. Dan tidak punya saldo. Saldonya dititipkan kepada Allah. Anak ini sangat berbakti kepada ibunya. Nih tolong semuanya, anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak ini sangat berbakti kepada ibunya. Apapun permintaan ibunya, dia berusaha untuk memenuhinya, padahal dia orang miskin. Pada satu hari, nah ini pada satu hari ibunya memanggil, "Nak, sini nak." "Iya Bu." "Firasat saya nak, kayaknya saya nggak lama lagi nak bisa mendampingi kamu di dunia." Waduh, ini kaget nih anaknya. Dia dengan senang hati, ibunya disuapin, ibunya dimandikan. Ternyata sekarang ibunya bilang, "Kayaknya saya punya perasaan, kayaknya nggak lama lagi saya bisa mendampingi kamu di dunia ini nak." Nangis anaknya. Anaknya nangis. Dia merasa nikmat bisa memandikan ibunya, bisa menyuapin ibunya. Tiba-tiba ibunya ada permintaan, "Usahakan nak ya, mohon pada Allah, aku ingin haji." Orangnya lumpuh, anaknya miskin, ibunya kepengen haji. Setiap malam anak ini nangis kepada Allah. Pagi siangnya dia mengembala kambing, mengembala unta milik orang untuk mencari hanya 20.000. Dia bingung gimana caranya bisa
menghajikan ibu, mendampingi ibu. Alhamdulillah dapat inspirasi. Dia ngumpulin uang, alhamdulillah Allah takdirkan bisa mendapatkan uang bukan 20, malah bisa lebih karena niatnya baik tadi, dapat 30.000, dikumpulin. Dia beli anak lembu, anak sapi. Anak sapi itu bahasa Inggrisnya apa ya? Pedet. Iya, tahu udah ya, Masya Allah. Tahu pedet aja. Pedet tahu. Anak sapi. Oh ya, ini bahasa Semarangnya pedet. Subhanallah. Anak lembu. Kalau bahasa Acehnya apa kira-kira? Bahasa Acehnya anak lembu itu apa? Waduh, ini tambah gak ngerti lagi saya, Masya Allah ya. Jadi beli. Jadi beli anak lembu dan dibikinkan kandang di atas bukit. Setiap hari, pagi hari dia gendong lembu. Tetangganya, masyarakatnya mengatakan gila anak ini. Gila, mulai kapan dia gila? Sudah miskin, sekarang dikatakan gila. Bahkan maaf sekali lagi, dia punya penyakit belang. Jadi badannya ini bukan mulus kulitnya, tapi belang-belang. Sudah belang, miskin, gila lagi. Tapi dia nggak peduli. Setiap hari anak lembu digendong. Anak lembu sebulan tambah gede. Karena nggak cepet ya. Kira-kira cepet gedenya lembu atau manusia? Kalau manusia bayi 2 bulan, 3 bulan kan masih. Subhanallah, sebulan tambah gede. Tapi karena sudah latihan setiap hari, dia mampu gendong. Digendong. Berangkat pagi, anak gila mau kemana lagi itu. Subhanallah, setelah 8 bulan, kira-kira lembunya kecil atau besar? Coba nih Jasati berdiri. Mudah-mudahan 8 bulan lagi gede. Amin, subhanallah. Terima kasih nak, terima kasih. Masya Allah, ini dari Jambi Bu, dari Jambi. Masya Allah, kemarin ke pesantren Baitul Quran di Subang. Masya Allah ya. 8 bulan sapinya udah gede, bukan lembu lagi, bukan anak lembu lagi, tapi sudah gede. Tapi alhamdulillah karena ototnya setiap hari gendong dia nggak terasa, ternyata Allah takdirkan bisa. Datanglah musim haji. Musim haji itu mulai Syawal. Ya, mulai Syawal. Semuanya saya doakan bisa pergi haji. Sendirian atau bersama orang tua? Bersama anak atau sendirian? Ini jawab. Masya Allah. Mudah-mudahan sama keluarga kita semuanya. Amin. Musim haji, bilang sama ibunya, ibu, sepekan lagi kita berangkat. Kemana nak? Haji. Ibunya nangis. Terus bagaimana nak caranya nak? Orang pergi haji, orang Yaman itu biasanya naik onta. Dia nggak punya apa-apa, dia miskin. Subhanallah, pas hari H kita berangkat Bu. Naik apa nak? Subhanallah, ibunya digendong. Karena sudah latihan gendong apa tadi? Anak lembu, sekarang gendong ibunya ringan. Subhanallah, perjalanan kurang lebih 1.500 kilo dari Mekah ke Yaman. Alhamdulillah sampailah di Mekah. Kita ucapan apa? Alhamdulillahirabbil. Sampai di Mekah ajak tawaf, ibunya digendong. Setelah tawaf, kemudian duduk di depan pintu Ka'bah. Di depan pintu Ka'bah duduk. Ibunya nangis, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau izinkan saya bisa haji. Terima kasih ya Allah, melalui anak saya Engkau izinkan saya bisa pergi haji. Terima kasih ya Allah. Anaknya, ibunya berdoa. Anaknya berdoanya begini, ya Allah, ampuni dosa ibu saya ya Allah. Ampuni dosa ibu saya ya Allah. Ampuni dosa ibu saya ya Allah. Ibunya kaget, kamu nak?
Kok yang kamu mintakan akan diampuni dosa ibu, terus dosa kamu bagaimana? Jawabannya, tolong jawabannya yang kita ukir. Ibu, kalau ibu diampuni dosanya oleh Allah, insya Allah ibu masuk surga. Kalau ibu masuk surga, cukup bagi saya ibu ridho kepada saya. Kalau ibu ridho kepada saya, insya Allah saya akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini tolong semuanya, mulai hari ini, jangan ada anak yang mengecewakan ibunya, mengecewakan bapaknya. Siapa yang diikuti oleh ibunya, tolong jangan kata-kata, saja nggak boleh. Biasanya orang tua itu tambah agak bawel, minta ini, minta itu. Jangan ada yang mengatakan, baru saja minta minuman ini, sekarang minta lagi. Jangan. Itu pahala kita bisa hapus. Ridullah fi ridul walidain. Ternyata anak ini mengatakan, ampuni dosa ibuku ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Ibunya heran kok nggak minta diampuni dosa dia. Dia mengatakan kalau ibu diampuni dosanya, insya Allah ibu dengan izin Allah bisa masuk surga. Kalau ibu masuk surga, yang penting ibu ridho kepada saya, insya Allah saya akan dimasukkan ke surga. Saat itu pula dengan izin Allah, penyakitnya anak ini hilang, sembuh. Kulitnya yang belang tadi itu sembuh, sempurna. Kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi oleh Allah disisakan sebulat uang koin, ada di telapak tangannya. Untuk apa ini? Untuk apa? Sengaja oleh Allah supaya nanti dikenali oleh Umar ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Siapa anak ini? Nah ini anak ini namanya Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Sekali lagi, jangan lupa. Siapa nak namanya? Siapa namanya? Ini siapa itu? Suruh jawab ini ayat itu ya. Siapa namanya? Itu suruh jawab itu siapa itu? Siapa namanya? Ayo semuanya, siapa namanya? Uwais. Siapa? Uwais Al-Qarni. Subhanallah, bayangkan anak yatim Uwais ini, anak yatim pekerjaannya mengembala apa? Mengembala kambing, mengembala unta milik orang untuk mencari sepotong. Subhanallah. Di Medina, orang kaya-kaya yang punya kendaraan, punya uang, sering ke Mekah, mampir ke Medina, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais dengar ada orang kaya pulang dengan naik onta, ketemu Nabi, dia nangis, ya Allah, saya kepengen ketemu Rasulullah. Tolong bayangkan, cita-citanya anak yatim, cita-citanya para santri, jangan hanya sekedar begini, ingin ketemu Nabi. Dia nangis, ya Allah izinkan saya bisa ketemu Nabi ya Allah. Ya Allah izinkan ketemu Rasulullah. Subhanallah. Setiap hari bingung bagaimana mau berangkat tapi ibunya sakit. Mungkin bagi dia kalau saya nggak punya bekal, mungkin saya seada-adanya. Tapi ibu sakit, tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Subhanallah, dia nangis setiap hari. Pada satu hari karena sudah bergejolak rindu ketemu Nabi, sambil mijitin ibunya, ibu, ada apa nak Uwais? Saya rindu ingin ketemu Nabi, Bu. Maksudmu? Kalau ibu izinkan saya ingin pergi ke Medina. Nah, jangan ditunda nak, silakan pergi. Ya Allah, kaget dia. Ibu tolong bayangkan Bu, yang mudah-mudahan tidak. Seandainya ada keluarga sakit, nggak ada, dan nggak punya keluarga yang lain.
Dalam keadaan sakit ke kamar mandi nggak bisa, makan pun disuapin. Sekarang anaknya mau pergi ke kemana tadi? Ke Madinah. Menemui siapa? Menemui siapa? Orang yang paling mulia nomor 1 di dunia, yaitu Rasulullah Sallallahu. Subhanallah, ibunya bilang, nak jangan ditunda, segera kamu berangkat. Kaget dia. Akhirnya dia siap-siap untuk apa? Untuk persiapan berangkat dan persiapan untuk bekal ibunya yang ditinggalkan mungkin selama berapa minggu. Kemudian minta tolong kepada tetangganya. Apa kok tetangganya mau padahal dia miskin? Karena dia sering ngasih hadiah sekalipun dia miskin. Nah ini tolong jamaah sekalian. Miskin tapi sedekah. Allah sangat heran kalau ada orang kaya sedekah. Lebih heran lagi kalau ada orang miskin. Allah sangat marah kalau ada orang kaya sombong. Lebih marah kalau ada miskin. Ada nggak miskin sombong? Ada. Sudah miskin, sombong lagi. Coba saya ulangi. Tolong dihafalin ya, dihafalin nih. Sabar Bu, ini di Mekah baru jam 2 kurang 20. Sabar ya, Masya Allah. Di Mekah jam 2 kurang 20. Tolong seakan-akan kita di depan Ka'bah kayak Uwais tadi ya. Subhanallah. Jamaah sekalian, subhanallah, ternyata Allah sangat ridho kepada orang kaya yang dermawan. Lebih ridho kepada orang miskin yang dermawan. Allah sangat murka kepada orang kaya yang sombong. Lebih murka kalau ada orang miskin, sudah miskin. Masya Allah. Baik, ini mudah-mudahan nggak ada yang sombong, semuanya dermawan. Amin ya. Subhanallah. Minta tolong kepada tetangganya. Bu, saya minta tolong ya, ada Pak Uwais. Saya mau pergi ke Madinah. Kaget dia. Tetangganya kaget. Saya mau nitip ibu saya. Iya, nanti saya bantu. Masya Allah. Nih, dengan tetangga. Dengan tetangga sangat akrab, sangat baik. Mengapa? Karena dia sering sedekah. Berangkatlah sampai di Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketok pintu. Bayangkan, rumah siapa ini ketok? Rumah siapa? Ya Allah, rumah Rasulullah. Ayo sekarang semuanya salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Nyampe, sekarang nyampe. Salam kita ini sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais langsung ngetok pintu, ternyata ada yang buka pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang jawab, Waalaikumsalam. Ini suara laki apa perempuan? Coba. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawabannya, Waalaikumsalam. Laki apa perempuan? Yang jawab Ummul Mukminin Aisyah. Ya Ummul Mukminin, ada Rasulullah. Bapak siapa? Saya dari Yaman. Namanya siapa? Saya coba bersama. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais, iya ya Ummah, ya Bunda. Rasulullah tidak ada. Masya Allah. Di mana ya Bunda? Rasulullah sedang berjihad. Jamaah sekalian, Rasulullah usianya berapa? Tidak duduk di rumah. Bayangkan semuanya kita sebagai umatnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun jihadnya 27 kali. Coba dibagi saja. 10 tahun jihad mimpin perang itu 27 kali. Itu kira-kira berapa kali dalam setahun ya? Masya Allah. Ini Rasulullah.
Rasulullah tidak ada. Uwais nangis dalam hatinya, ya Allah, saya rindu dengan Nabi. Sekarang Nabi nggak ada. Kapan pulang ya bunda? Saya tidak tahu. Kadang cepat, kadang lambat. Nggak tahu. Mungkin bisa saja 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi. Nggak tahu. Sementara ibunya di rumah lumpuh, perang dalam hatinya. Ya Allah, saya nunggu Nabi atau saya pulang untuk merawat ibu. Alhamdulillah hatinya menang, saya harus pulang. Perjalanannya 1.500 kilo. Subhanallah, berangkat pulang. Wallahu alam berapa hari lagi ternyata Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam, nanya kepada Ummul Mukminin, ya Humairah. Ini tolong para suami kalau manggil istrinya jangan dipanggil nama. Ibu-ibu kalau dipanggil nama tolong pura-pura nggak dengar. Amin ya. Masya Allah. Nih Pak Yuda ya. Nanti kalau manggil jangan panggil nama. Masya Allah ya. Jangan uminya Gaza. Jangan Masya Allah ya. Ya Humairah, wahai yang duduk di atas karpet merah. Subhanallah. Ini karpetnya apa ini? Merah ya. Masya Allah ya. Jadi panggilannya coba bersama-sama. Ya Humairah. Bersama-sama. Ya Humairah. Ini panggilan Nabi. Ya Pak Faisal. Coba sekarang. Ya Humairah. Ya Humairah. Masya Allah. Senang sekali nih umumnya Faisal nih. Masya Allah. Ya Humairah. Rasul sudah tahu. Tadi ada Uwais datang ya. Iya ya Rasulullah. Sudah tahu Nabi. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni. Iya ya Rasulullah. Aisyah, ya Humairah, Aisyah, dia adalah manusia penghuni langit. Lah ini. Dia adalah manusia penghuni langit. Ya Rasulullah, bagaimana dia? Iya, karena dia berbakti kepada ibunya. Nah ini, tolong dipegang ini tolong. Karena dia berbakti kepada ibunya. Tolong siapapun di antara kita, ibu-ibu mungkin ibu kita masih ada. Bapak-bapak mungkin ibu kita masih ada. Tolong bahagiakan ibunya. Dia berbakti kepada ibunya, dia gendong ibunya. Rasulullah sudah tahu. Di depan para sahabat Umar, iya ya Rasulullah, Ali ya Rasulullah. Nanti kalau ada Uwais datang pada masa kamu, pada masanya Umar, ketika Umar jadi khalifah, nanti ada Uwais datang ke Mekah, datang ke Madinah, tolong kamu minta doa. Jadi Uwais ini ibu-ibu belum sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi dan sempat ketemu. Itu sahabat. Mati dalam keadaan Islam. Uwais Al-Qarni kepingin jadi sahabat. Pergi dari Yaman ke Madinah ingin ketemu Nabi, ternyata Nabi nggak ada. Jadi belum ketemu, maka dia belum namanya sahabat, baru santrinya sahabat namanya tabi'in. Namanya apa? Tabi'in. Tapi Rasulullah perintah kepada Umar, nanti pada masamu Uwais dari Yaman datang. Kamu cari ya Ali, Umar, kamu minta doa. Iya ya Rasulullah. Enggak lama, beberapa tahun Rasulullah meninggal dunia. Inna lillahi. Tolong bayangkan, Rasul meninggal. Ketika ada yang bilang Rasulullah meninggal dunia, siapa bilang Rasulullah meninggal dunia? Saya penggal, saya bunuh kamu. Umar bin Khattab. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, kamu saya bunuh kamu. Para sahabat semuanya takut padahal Rasulullah sedang meninggal. Saking cintanya.
Gak ada yang berani. Umar bawa pedang. Siapa? Baru datang Abu Bakar. Man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak akan mati. Subhanallah, baru pedangnya Umar jatuh. Oh iya Allah. Nih bayangkan Rasulullah sedang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baik. Gak lama kemudian setelah itu Abu Bakar meninggal dunia. Setelah 2 tahun sekian Abu Bakar meninggal dunia. Subhanallah. Diangkatlah Umar menjadi khalifah. Ketika diangkat, ingat sabdanya Nabi Umar, nanti pada masamu, periodemu ada Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia penghuni apa tadi? Penghuni langit. Dia penghuni langit. Tolong kamu minta doa. Subhanallah, akhirnya Umar dan Ali, setiap ada rombongan kafilah dari Yaman, nanya, Assalamualaikum bapak-bapak, ada nggak di rombongan ini namanya Uwais Al-Qarni? Oh maaf Pak, nggak ada, ya Amirul Mukminin, nggak ada. Ditanya lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ditanya lagi. Alhamdulillah, tanya, ini rombongan dari Yaman? Iya, ada namanya Uwais Al-Qarni di rombongan ini? Ada. Wah, di mana dia? Dia sekarang sedang mengembala unta di sana. Miskin dia, hanya disuruh mengembala unta saja. Di mana? Di perbatasan Madinah. Oh baik, terima kasih. Kaget orang-orang, ada apa Amirul Mukminin nyari Uwais? Kemudian sampai di sana di kemahnya, Uwais sedang sholat. Umar salam, Assalamualaikum, belum dijawab karena sholat. Setelah sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Umar nanya, Bapak dari Yaman ya? Iya. Nama Bapak siapa? Saya Abdullah. Ketawa Umar, subhanallah. Saya juga Abdullah, subhanallah. Apa artinya Abdullah? Hamba. Jadi dirahasiakan. Dia gak sombong. Pengembala kambing, pengembala unta, miskin, sekarang diajak rombongan untuk merawat untanya. Ditanya oleh Umar, Bapak namanya siapa? Abdullah. Umar ketawa, Ali ketawa. Saya juga Abdullah, hamba Allah. Nama Bapak yang sesungguhnya siapa? Saya Uwais Al-Qarni. Langsung dirangkul oleh Amirul Mukminin. Salaman, dilihat tangannya, oh ternyata ada belang yang sebundar koin. Masya Allah, senangnya ini yang saya diperintahkan Nabi untuk minta doanya. Uwais, iya ya Amirul Mukminin, tolong doakan saya. Kebalik ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin yang doain saya. Enggak mau disuruh doain, enggak ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang berdoa, saya mengamini. Saya diperintahkan Nabi. Diperintah apa ya Amirul Mukminin? Kalau kamu datang ke Madinah, saya disuruh minta doa. Ali juga begitu. Iya. Akhirnya didoain. Masya Allah. Ketika didoain, senang Umar. Langsung Umar mengatakan, mulai hari ini saya berikan bantuan, saya ambilkan dari uang negara, dari Baitul Mal, nggak banyak-banyak, hanya sekitar 500 miliar. Berapa? Pak Idris, Masya Allah. Gimana? Kalau dikasih presiden 500 miliar, mau apa tidak? Alhamdulillah. Tapi Uwais gak mau. Subhanallah. Masya Allah. Jadi dikasih uang 500 miliar, hidupnya dijamin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
mulai hari ini wahai Uwais, aku jamin, aku berikan bantuan kurang lebih 500 miliar kami ambilkan dari uang negara. Karena dia khalifah presiden untuk bantu rakyatnya yang miskin. Kata Uwais, terima kasih ya Amirul Mukminin, saya sudah bahagia dengan keadaan saya begini, saya pengembala unta udah cukup. Tapi ada permintaan satu, nah ini permintaannya, apa? Tolong berita ini jangan diviralkan. Subhanallah. Kita ini kadang-kadang senang diviralin terus ya, Masya Allah ya. Nah, iya Pak Jenderal, Masya Allah ya, viralkan. Subhanallah, jangan diviralkan. Karena permintaannya Uwais, langsung Umar mengatakan siap. Nggak lama kemudian, udah pulang selesai semuanya, wafatlah Uwais setelah sekian tahun. Tetangga-tetangganya nggak peduli, paling hanya 1-2 saja Uwais meninggal dunia. Subhanallah, satu aja yang layak. Ternyata ada orang datang, ribuan tidak dikenal. Tetangga-tetangganya bingung siapa ya, tapi nggak kenal. Mau mandiin, ternyata sudah ada yang rebutan mau mandiin Uwais. Mau gali kuburan, ternyata sudah banyak orang yang rebutan menggali kuburannya. Ketika mengusung jenazahnya, Masya Allah, ribuan orang yang mengusung jenazahnya. Orang-orang yang di Yaman bingung siapa mereka ini. Ternyata mereka ini adalah malaikat dari langit. Kesimpulannya adalah, siapapun di antara kita yang mau berbakti kepada orang tuanya, baik ibu dan bapaknya, subhanallah, hidupnya bahagia. Tapi kalau pernah bentak ibunya, hati-hati, hati-hati. Tolong segera minta izin, minta ridho kepada ibunya agar hidup kita bahagia. Banyak orang yang masuk penjara itu tanyakan, itu pernah mengecewakan ibunya. Banyak orang yang sengsara padahal kaya raya, itu adalah karena pernah mengecewakan orang tuanya. Jadi ternyata manusia penghuni langit adalah, selain Uwais Al-Qarni, adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kita baca ayatnya. Mari bersama-sama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Subhanallah, ini belum kita uraikan, ini baru satu kisah satu orang saja. Baru kisah satu orang saja. Ada kemungkinan kalau Allah takdirkan mungkin bulan depan akan kita baca lagi ini dengan kisah-kisah yang lain. Wa qada rabbuka, Allah memerintahkan kepadamu, wa ya fulan, ya muslih, saya dipanggil oleh Allah ini. Allah memerintahkan kepadamu, ya fulan, siapapun ini, dengan ayat ini. Wa qada rabbuka, semuanya dipanggil oleh Allah. Allah ta'budu illa, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Tolong jangan ada yang pergi ke dukun. Di Indonesia itu dukun itu kurang lebih ada 10.000, ya Allah. Dan
Kemudian istilahnya diganti dengan orang pinter. Orang apa? Tidak dibulak-balik ini, jangan ya. Siapa yang datang ke dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia percaya dengan apa yang disampaikan, maka sholatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Itu masih mending. Bahkan dia mengkufuri apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu. Yang memberikan rizki Allah, yang menyembuhkan orang sakit siapa? Allah. Yang memberikan kita bisa datang hari ini siapa ini? Ini kalau nggak ditakdirkan oleh Allah, kita nggak bisa datang. Dari Palembang, dari mana, masya Allah datang ini. Itu namanya akidah. Ditambah lagi, coba wabil walidaini, ihsana. Kita wajib berbakti kepada ibu dan bapak. Imma ya belughonna indaka. Ini kata-kata indaka ini anak-anak kita belajar bahasa Arab nih. Indaka, di sisimu. Jadi kalau ibu kita sudah sepuh, tolong wahai anak, rebutan, ibu tinggal di rumah saya, bapak tinggal di rumah saya. Indaka, ini indaka. Lain dengan negara-negara yang maju. Saya masih ingat ketika di Saudi Arabia, saya nggak usah nyebutkan nama desanya, negaranya lah. Negara yang paling maju nomor 1 di dunia, udah cukup itu aja. Subhanallah ya, masya Allah. Nggak usah disebut namanya. Dia bangga, dia asli orang Jawa Tengah. Dia menyebutkan, wah Indonesia itu negara, pokoknya negara miskin, negara ini. Dia negara dan suaminya tentara juga di sananya. Dia bangga luar biasa dengan negaranya. Terus ada orang Aceh nih yang nanya, ibu anaknya berapa? Ini apa hubungannya? Menyombongkan dia orang Jawa Tengah, kemudian dia sombong sekarang udah jadi orang sana. Subhanallah, Indonesia negara miskin, negara saya negara maju. Langsung orang Aceh bilang, ibu anaknya berapa? Nangis. Ketika disebut ibu anaknya berapa, nangis dia. Mengapa ibu nangis? Karena di negara mereka itu kalau ibu datang ke rumah anaknya itu harus izin dulu. Izin. Kalau bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua, nggak mau diganggu. Ada orang tua di rumah, akhirnya ditaruh di panti jompo. Itu negara maju. Maju kemana? Ke neraka. Subhanallah. Oleh karena itu ini saya minta doa ini masih nih Ustaz Yasin, saya minta tolong bikinkan proposal. Di sana itu di Seattle itu tempat Boeing. Ya, bikin pesawat Boeing. Itu namanya Seattle. Saya diajak oleh orang Purwakarta, namanya Ustaz Muhammad Juban. Dia adalah orang terkenal berdua dengan Ustaz Samsi Ali. Samsi Ali di New York. Kemudian Ustaz Muhammad Juban ini orang Purwakarta tapi dakwanya di Seattle. Saya nginep di rumahnya Ustaz Juban. Saya diajak ke panti asuhan, panti jombo. Subhanallah, seperti hotel bintang 5. Gedungnya semuanya seperti hotel bintang 5. Tapi penghuninya nangis. Mengapa? Anaknya nggak pernah datang. Anaknya nggak pernah datang. Subhanallah, akhirnya saya dapat inspirasi. Saya kepingin bikin pesantren. Santrinya santri emas. Santri apa? Usianya 55 tahun ke atas. Subhanallah. Ini usianya berapa? Oh, belum bisa ya. Belum bisa. Pak Edi berapa usianya? 50 belum boleh, Masya Allah. Belum boleh. Jadi nanti muridnya, santrinya usia berapa? Minimal berapa? Minimal 55 tahun.
Subhanallah, kita kepingin mengantarkan husnul khotimah. Masya Allah. Ini. Jadi kalau bisa, imma yablughuna indaka. Coba bersama-sama. Imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau bapak ibumu sudah lanjut usia, hendaknya tinggal bersama kamu satu rumah. Ya Allah, ini dianjurkan oleh Islam. Sampai bahasanya itu indaka, di sisimu. Ini panjang ini. Gimana kalau hari ini semuanya saya anjurkan puasa? Amin, amin. Amin, amin, amin. Semuanya saya anjurkan, santri-santri, para tamu semuanya puasa. Kok aminnya nggak sempurna? Nih, terima kasih kepada Bapak Hanta Yuda menyiapkan sarapan pagi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi manusia penghuni langit. Amin, Masya Allah ya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang tua dan sudah sepuh bahkan sakit, tolong ibu-ibu rebutan, ibu tinggal di rumah saya. Iya, supaya ibu tinggal di rumahnya dapat warisan. Bukan itu, kan kok mikir warisan, Masya Allah. Bukan warisan yang kita cari. Apa? Ingin menjadi penghuni langit. Jadi ini bahasanya Al-Qur'annya ini saya cari di tafsir nggak nemukan saya. Menafsirkan yang kayak begini nih. Makanya yang banyak kan tafsir Jalalain. Tafsir apa? Kalau saya tafsir jalan lain. Subhanallah. Ini mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi indaka itu di sisimu, imma yablughunna indaka. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibumu sudah uzur, tolong usaha tinggal di rumah kamu. Ada yang di BSD. Ibunya stroke di Semarang. Kemudian saya anjurkan tolong dijual aja lah rumah yang di Semarang, pindah ke BSD. Kemudian saya anjurkan tolong berikan kamar sendiri dan ada kamar mandi sendiri. Kemudian ada pintu yang ke taman, supaya ibu merasa bebas. Alhamdulillah dilaksanakan sekarang di BSD. Sekarang rumahnya udah dijual, ibunya kumpul sama anaknya sama menantunya di BSD dekat dengan Masjid Asy-Syarif di BSD. Subhanallah, bahagia sekali. Tolong semuanya jangan ada yang mengecewakan ibunya. Kalau diperintah ibunya, tolong jangan ada yang bantah. Seandainya, mudah-mudahan tidak, seandainya pernah kita itu minta ibu, tolong hari ini kita datang ke rumahnya, minta izin, kita cium keningnya. Ini bahasanya Masya Allah. Coba bisa imma yablughunna indaka. Indaka itu di sisimu. Indak. Indi doif, saya punya tamu. Indi karena saya punya ini. Di sisi saya ada fulan. Jadi sekarang ini kalau ada ibu yang sudah sepuh, ada bapak yang sudah sepuh, kedua-duanya atau salah satunya, tolong kalau bisa tinggal sama kita. Coba saya mau nanya, mudah-mudahan tidak. Seandainya ada anak sakit, kira-kira ibu kita datang apa tidak? Ibu kita datang apa tidak? Ibu datang yang menunggui kita. Ini anak soleh ini anak soleh. Anaknya 5, cucunya 50, subhanallah. Amin, 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 subhanallah. Soleh semuanya, soleh solihah semuanya. Terus pemanya ibunya sakit, semua datang selama seminggu itu setiap hari datang. Ternyata penyakitnya belum sembuh-sembuh. Akhirnya rundingan, Dek, iya Kak, bagaimana kalau sekarang ini hari Senin saya yang datang, hari Selasa kamu, nanti adik-adik, ya, jadi gantian.
Seminggu pertama datang bareng-bareng, minggu kedua gantian. Ternyata ibunya sudah setengah tahun belum sembuh-sembuh, akhirnya diambilin perawat. Subhanallah, ini anak soleh. Anak soleh, yang ngerawat siapa? Orang lain. Nanti saya yang bayar. Bukan masalah bayarannya, yang menyentuh ibu itu yang penting. Kalau bisa tolong rebutan. Baik, saya bercanda lagi nih. Yang masih punya orang tua, mudah-mudahan semuanya jangan mengecewakan, amin. Dan orang tua itu ada 4. Ada berapa? 4. Siapa? Ibu kandung, ibu mertua. Bapak kandung, bapak mertua. Siapa yang mertuanya sudah meninggal? Ada ya? Yang mertuanya sudah meninggal, mudah-mudahan punya mertua lagi. Masya Allah. Aminnya kurang kenceng ini, Masya Allah. Masya Allah. Jamaah sekalian, insyaallah. Baik, ini bercanda dikit-dikit supaya nggak terlalu tegang ya. Jadi imma ya belughonna bersama-sama. Imma ya belughonna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah